pemasangan cabin. Ya. Hari ini menjadi momen yang sangat berharga, yang dimana saya berkesempatan melihat langsung proses produksi sasis besi Hino dan juga truk Hino di Indonesia. Tidak terasa Hino Indonesia telah hadir selama 43 tahun untuk Indonesia. Perjalanan panjang ini bukan sekedar tentang menjual produk, melainkan membangun kepercayaan dan menegaskan komitmen sebagai mitra strategis jangka panjang bagi industri transportasi nasional. Truk Hino digunakan hampir di seluruh sektor kehidupan, mulai dari mengangkut barang-barang ringan untuk kebutuhan harian, mendukung distribusi logistik nasional, salah satunya bahan bakar yang sering kita gunakan di kendaraan kita, hingga menopang keperluasan kawasan industri dan aktivitas pertambangan di berbagai daerah. Di tengah kebutuhan besar tersebut, Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri melalui hadirnya truk karya anak bangsa dari Hino Indonesia. Per Desember 2025, ada 1.548 tenaga kerja terlatih yang menjadi bagian penting dari rantai produksi. Jika di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana proses sasis besi Hino diproduksi, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat proses produksi truk Hino di Indonesia. Wow, keren. Sekarang saya sedang berada di bagian produksi truk Hino, di pabrik Hino Motor Manufacturing Indonesia. Di tempat inilah ribuan unit truk Hino diproduksi setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun ekspor. Suasana di area ini terasa sangat dinamis, penuh dengan aktivitas mesin, robot industri, dan para teknisi yang bekerja dengan ritme terukur dan presisi tinggi. Kita mulai perjalanan ini dari bagian kabin truk. Di depan kita saat ini adalah area yang disebut dengan hemming door, yaitu proses penting untuk membentuk pintu kabin truk. Pada tahap ini, bagian luar pintu digabungkan dengan inner pintu sebelum proses penyatuan dilakukan. Bagian pinggir pintu terlebih dahulu diberi lem khusus, termasuk pada bagian tengahnya. Tujuannya untuk mengurangi getaran, meningkatkan kekuatan struktur, serta membuat pintu terasa lebih padat dan kokoh. Setelah itu, barulah proses penggabungan dilakukan. Beda kan tadi bagi lem, ini bagi tampilan. Ketika dipakai kan ada goyang Pak gitu. Itu biar ada peredamnya. Menariknya, pada tahap ini peran robot sangat dominan. Kepala robot hemming akan secara otomatis mengganti tool sesuai dengan porsi pekerjaan yang sedang dilakukan. Bagian pinggir pintu kemudian dilipat dan dipres dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Proses ini dilakukan oleh mesin otomatis yang disebut dengan robot hemming. Hasil akhirnya bisa kita lihat langsung yang ada di depan kita ini. Pintu kabin truk terlihat rapi dan presisi. Beberapa bagian krusial memang sepenuhnya dikerjakan oleh robot, terutama yang membutuhkan ketepatan tinggi dan konsistensi hasil. Wow, keren. Setelah beberapa komponen kabin selesai diproduksi, proses berlanjut ke tahap perakitan kabin truk. Di area ini, berbagai bagian kabin mulai disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh, mulai dari bagian bawah, sisi kanan dan kiri, hingga bagian atap. Semuanya diposisikan secara presisi. Setelah struktur dasar terbentuk, proses pengelasan dilakukan untuk menyatukan setiap bagiannya. Pengelasan ini bertujuan untuk memastikan kabin memiliki kekuatan struktural yang optimal, serta kerapian sesuai dengan standar kualitas Hino. Pada tahap ini, secara kasat mata bentuk dasar kabin truk sudah mulai terlihat. Kabin truk yang telah dilas, kemudian bergeser ke area inspeksi atau pemeriksaan. Disinilah kualitas kabin diuji secara menyeluruh, baik bagian luar maupun bagian dalam. Setiap detail diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat produksi dan seluruh komponen memenuhi standar kelayakan Hino. Setelah semuanya dinyatakan memenuhi standar, lalu digeser untuk tahap berikutnya, yaitu proses pengecatan. Sebelum dicat, kabin dibersihkan terlebih dahulu dengan cara dicelupkan ke dalam air untuk menghilangkan sisa minyak dan kotoran. Setelah itu, kabin dicelupkan ke cairan anti karat sebagai perlindungan jangka panjang, lalu dilanjutkan dengan proses pengecatan. Setelah cat mengering, kabin mulai diisi dengan beberapa komponen interior seperti kaca, kursi, dashboard, setir kemudi, dan pelengkapan lainnya. Pada tahap ini, kabin truk sudah benar-benar siap untuk digabungkan dengan sasis atau komponen utama lainnya. Yang menarik, seluruh proses produksi kabin truk ini berlangsung sangat efisien. Untuk memproduksi satu kabin truk Hino hanya dibutuhkan waktu 10 menit. Dalam satu hari dapat menghasilkan 44 unit kabin truk siap pakai.
Selanjutnya kita bergeser ke tahap berikutnya, yaitu proses perakitan sasis hingga akhirnya menjadi sebuah truk Hino yang benar-benar siap beroperasi di jalan raya. Di area inilah rangkaian komponen besar dan kecil mulai disatukan secara sistematis, mengikuti alur produksi yang rapi dan efisien. Tahap awal yang dilakukan adalah proses pencocokan nomor sasis, memastikan sesuai antara dokumen produksi, spesifikasi kendaraan, dan standar yang telah ditetapkan. Setelah nomor sasis dipastikan sesuai, rangka kemudian digeser ke tahap berikutnya untuk proses perakitan selanjutnya. Pada tahap ini, sistem ABS atau Anti-Lock Braking System mulai dipasang dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. ABS memiliki peran penting sebagai faktor keselamatan, terutama untuk mencegah roda terkunci saat terjadi pengereman mendadak atau ketika kendaraan melaju di permukaan jalan yang licin. Pengemudi tetap dapat mengendalikan arah kendaraan dalam kondisi darurat. Di tahap berikutnya, dua batang rangka baja panjang yang berwarna hitam yang sebelumnya masih terpisah mulai disatukan bersama dengan beberapa komponen pendukung lainnya. Rangka-rangka tersebut digabungkan hingga membentuk struktur utama sasis yang kokoh dan kuat. Struktur inilah yang nantinya akan menopang seluruh beban kendaraan, mulai dari mesin, kabin, hingga muatan. Setelah struktur utama terbentuk, proses dilanjutkan dengan pemasangan gardan depan dan belakang. Komponen ini berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari mesin ke roda, mengatur perbedaan kecepatan putar roda kiri dan kanan saat berbelok, serta meningkatkan momen atau torsi agar truk mampu bekerja secara optimal, baik di jalan datar maupun medan yang beragam. Tahap berikutnya adalah pemasangan knalpot. Pemasangan knalpot, Pak. Oh, knalpot. Kemudian propeller. Ini yang propeller ini. Yang kemudian disusul dengan pemasangan gearbox atau sistem transmisi beserta kabel-kabel transmisinya. Setelah itu, dipasang air tank atau tabung angin yang berfungsi menyimpan udara bertekanan untuk mengoperasikan sistem pengereman serta sistem pneumatik lainnya. Kemudian kita masuk ke tahap yang tak kalah krusial, yaitu pemasangan mesin atau engine. Di sebelah sana itu perakitan penyatuan transmisi sama mesin. Sama radiator di sebelah sana. Iya. Kemudian nanti di docking ke unit. Mesin truk Hino sendiri diproduksi secara khusus di fasilitas yang disebut dengan engine plant. Seperti yang telah kita bahas pada video sebelumnya saat kita melihat proses produksi sasis besi Hino. Seluruh mesin truk Hino sepenuhnya diproduksi di engine plant. Proses produksinya dilakukan dengan kombinasi antara pengerjaan manual dan sistem otomatis. Perpaduan ini memastikan setiap mesin memiliki kualitas yang seragam, namun tetap berada di bawah pengawasan langsung tenaga ahli yang berpengalaman. Di engine plant, setiap mesin dirakit sesuai dengan jenis dan kapasitas cc yang telah ditentukan. Mesin yang siap dipasang ke sasis truk ini telah melewati uji kelayakan secara menyeluruh dan dinyatakan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Hino. Berarti part yang bagian lumayan makan banyak waktu di sini, Pak ya? Satu session itu kita udah setting 2,8 menit gitu, Pak. Menariknya, dari seluruh produksi kendaraan yang diproduksi oleh Hino Indonesia, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN telah mencapai di atas 40% dengan bobot manfaat perusahaan atau BMP sebesar 14,10%. Hal ini menjadi bukti nyata komitmen Hino dalam mendukung dan memperkuat industri nasional. Uniknya, pada sebagian besar tahap perakitan yang telah kita lihat sebelumnya, perpindahan sasis dari satu proses ke proses berikutnya dilakukan dengan cara digeser dengan alat khusus. Sistem alur produksi yang dirancang agar setiap tahap dapat berjalan efisien tanpa harus memindahkan unit secara rumit. Setelah itu, dilakukan pemasangan tangki solar dan berbagai komponen pendukung lainnya. Tahap selanjutnya adalah